Halo sob, selamat datang di channel gue Inafari. Jadi pada video kali ini gue bakal membahas hero Mobile Legends. Meskipun dalam Mobile Legends itu sendiri diceritakan bahwa hero tersebut juga dibuat secara fiktif atau cerita belaka, mungkin hero tersebut memiliki asal usulnya sendiri. Yang bakal gue bahas di video kali ini adalah hero Alucard. Kenapa gue bahas hero Alucard? Karena dalam penamaannya juga cukup unik, di mana Alucard apabila dibalik menjadi Dracula, yaitu menjadi Dracula, atau yang kita kenal sebagai makhluk penghisap darah. Serem kan? You think you can destroy me? Your eye. Light! All right! Tanpa basa-basi, kita langsung bahas saja. Alucard dalam game Mobile Legends merupakan hero yang memiliki kekuatan lifesteal yang cukup kuat, yaitu dia memiliki pasif menambah 50% lifesteal dan memiliki ulti yang berhubungan dengan lifesteal juga, dimana hero ini sangat mengandalkan lifesteal, dan hero ini merupakan role factor atau juga bisa dijadikan assassin. Sebelum kita menceritakan tentang mitos atau sejarahnya atau fakta dari hero ini, kita akan bahas tentang cerita dalam game ini atau latar belakang dari hero Alucard. Resimen kedua tempat ayahnya berada, dikabarkan bahwa resimen kedua telah mengalami kekalahan yang cukup besar, di mana diakibatkan oleh serangan yang cukup gegabah. Dikabarkan pula ayah Alucard yang merupakan pahlawan kebanggaan Alucard meninggal pada pertempuran tersebut. Kekalahan tersebut diakibatkan oleh serangan cukup gegabah, sehingga resimen kedua diberi label tidak patuh. Alucard sendiri cukup terpukul mendengar kabar tersebut, dikarenakan Alucard menganggap ayahnya itu adalah pahlawan yang terhebat atau satria terkuat yang dianggap. Mendengar kabar tersebut, dia bertekad untuk menjadi kuat atau dia bertekad untuk membalaskan dendam ayahnya. Pada tahun-tahun berikutnya, Alucard berjuang sangat keras sebagai kalian bertarung di Monastery of Light. Dengan bakat alami dan tekad yang cukup kuat, dia menjadi kesatria yang cukup hebat, sehingga dia menjadi murid yang cukup menjanjikan di antara teman-temannya. Dalam dirinya, dia masih menganggap bahwa ayahnya masih hidup di suatu tempat menunggu kedatangan Alucard. Maka dari itu dia tetap berjuang dan bertekad keras untuk membalaskan dendam. Pada usianya yang ke-18, Alucard menjadi Arbiter of Light of Monastery. Dia diperintahkan untuk pergi dan membasmi iblis-iblis di seluruh penjuru dunia. Alucard juga diberi julukan sebagai pemburu iblis. Oke, dari cerita atau latar belakang Alucard ini kita dapat menyimpulkan bahwa motivasi terbesar untuk dia berjuang adalah ayahnya. Oke, langsung saja kita bahas untuk mitos dan sejarahnya atau fakta dari hero Alucard ini. Alucard apabila dibalik menjadi Dracula. Lalu apa itu Dracula? Dracula konon ceritakan merupakan makhluk atau hantu yang berbentuk manusia yang suka menghisap darah di bagian leher. Konon ada juga yang bercerita bahwa Dracula dapat berubah menjadi kelelawar dan memiliki kekuatan supernatural ya. Gimana menurut kalian? Apakah Dracula ini bisa berubah menjadi kelelawar atau memang suka menghisap darah? Dracula sendiri ada di dunia nyata. Dracula awalnya dikenalkan oleh Bram Stoker pada tahun 1897 pada novelnya yang berjudul dengan nama Dracula. Pada novelnya sendiri ceritakan bahwa Dracula merupakan makhluk yang suka menghisap darah, memiliki kekuatan supernatural dan dapat berubah menjadi kelelawar. Sehingga dari tahun ke tahun karakter Dracula ini terus berkembang, memiliki banyak kelebihan, entah itu bangsawan dan sebagainya. Novel ini terinspirasi dari Raja Dracula. Jangan membayangkan Raja Dracula ini adalah makhluk mitologi atau hantu yang suka menghisap darah. Dia justru adalah manusia seperti kita, atau yang dikenal sebagai Floteps. Perkirakan lahir antara tahun 1428 hingga 1431 di Transilvania.
Kalian tentu tidak asing dengan namanya Transylvania yang dikenal sebagai Kastil Dracula atau Kastil Transylvania, di mana di karya-karya fiksi banyak sekali menampilkan Dracula dan Kastil Transylvania. Vlad Tepes sendiri merupakan keturunan bangsawan yang ayahnya sendiri dikenal sebagai Vlad II Dracul, yang merupakan raja kerajaan Wallachia atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Rumania. Lalu kenapa Raja Dracula atau Vlad III Dracul ini dikenal sebagai Dracula atau yang kita kenal sebagai Dracula yang suka menghisap darah? Apa hubungannya Dracula penghisap darah dengan Vlad Tepes atau Raja Dracula ini? Jadi awal muasal Vlad III ini disebut sebagai Dracula yang suka menghisap darah yaitu diceritakan ketika dia kembali dari Ottoman, Vlad Dracula mendapati sang ayah sudah dihianati oleh rakyatnya, dikubur hidup-hidup di sebuah rawa di area Wallachia atau Rumania oleh tentara Hungaria. Untuk membalas dendam, Vlad Dracula kemudian mengundang semua orang atau para bangsawan yang terlibat dalam pengkhianatan tersebut ke dalam sebuah pesta. Di tengah jamuan makan atau di pesta tersebut, Vlad meminta untuk para tentara agar menusuk para tamu atau tamu jamuan yang dia undang untuk ditusuk satu persatu. Mengerikannya kembali ketika para tentara menusuk atau membunuh seluruh tamu yang dia undang, Vlad Tepes atau Vlad Dracula ini justru meminum darah mayat para bangsawan. Anggota keluarga para bangsawan yang dia undang ke dalam pestanya juga turut dibunuhnya atau ditusuk agar tidak ada pemberontakan pada masa kepemimpinannya. Vlad III juga konon membunuh para pedagang Sakson di Kronstadt atau yang sekarang dikenal sebagai Brasov Rumania karena dianggap pernah bersekutu dengan para bangsawan. Selama berkuasa, Vlad III diperkirakan telah membunuh 40.000 sampai 100.000 orang. Wow. Dengan cara ditusuk. His subjects called him prince. I called him father. But the world would come to know him as Dracula. Diperkirakan telah membunuh 40.000 hingga 100.000 orang ya guys. Selama menjadi raja di Wallachia dari 1456 hingga 1452, Vlad III mulai menunjukkan kekuatannya dengan kekejaman. Salah satunya dengan menyulap penentangnya di depan publik, yaitu dengan menusuknya di depan publik. Dia bahkan gak segan atau tidak segan meminum darah mereka. Tapi tidak seperti cerita pada Dracula yang kita dengar sampai saat ini. Dia meminum darah para pemberontak tersebut bukan untuk mengenyangkan perutnya, tapi untuk menunjukkan kekuasaannya. Kata Dracula atau Draculae dalam bahasa Rumania kuno yang disematkan dalam namanya dapat bermakna ganda. Makna pertama memang merujuk pada statusnya sebagai anak laki-laki dari Vlad Dracul. Akan tetapi pada makna kedua yang mengacu pada bahasa Rumania modern, kata Drac juga diartikan sebagai iblis atau juga dikenal dengan naga. Makna iblis ditambah dengan folklore soal Vlad III yang sadis. Itulah yang kemudian mendasari penggambaran sosok Vlad III sebagai penguasa kegelapan dalam buku Bram Stoker. Dalam bahasa Wallachia, Dracula berarti setan atau iblis. Oke, dari kedua cerita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ada kesamaan pada latar belakang hero Alucard dan cerita Dracula itu sendiri di sejarahnya, dimana sama-sama ayahnya tewas dan memiliki kekuatan untuk menghisap darah. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Jika ada kritikan atau saran mungkin bisa tulis di kolom komentar. Tolong dibantu juga untuk support, baik dalam bentuk like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih dari gua. Bye sob.